The covenant of grace was first made with man in Eden, when after the fall, there was given a divine promise that the seed of the woman should bruise the serpent's head. To all men, this covenant offered pardon and the assisting grace of God for future obedience through faith in Christ. It also promised them eternal life on condition of fidelity to God's law. Patriarchs and Prophets, page 370, paragraph 2. Oke, kita akan mulai kita punya seri baru yang berjudul The Covenant with Nature, atau satu perjanjian dengan nature ya. Ini adalah bagian pertama. Di Wahyu 16 ayat 13 dan 14 kita lihat ada 3 roh yang kotor atau najis seperti katak. Kita tahu katak menangkap mangsanya dari lidahnya atau mulut, dan kita tahu firman Tuhan itu keluar dari mulut atau roh Tuhan, artinya 3 roh najis. Dan yang bikin najis adalah perkataan firman-Nya bertentangan dengan firman Tuhan. Dan dia keluarnya dari mulut naga, keluar dari mulut binatang, dan keluar dari mulut nabi palsu. Dan 3 roh najis itu adalah roh-roh iblis. Dan kalau roh-roh iblis persis sama sekali dengan yang di Taman Eden, di mana perkataan-perkataan setan itu sangat memerangi kebenaran firman Tuhan kan, dan melakukan mujizat-mujizat. Dan roh-roh ini pergi ke raja-raja bumi dan ke seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka untuk pertempuran yang ujung-ujungnya Tuhan Yesus akan datang. Jadi mereka pergi ke raja-raja dunia. Artinya ini adalah dragon kan. Kita sudah tahu dragon itu adalah 10 horns, 10 raja-raja dunia. Dan roh-roh ini akan mempengaruhi pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia. Dan akan di-gather. Sementara umat Tuhan pun harus gather before the decree. Roh-roh najis ini sedang mengumpulkan pemimpin-pemimpin dunia untuk gather juga untuk peperangan spiritual ini. Ini adalah peperangan spiritual, kan? Kita lihat di Testimony volume 9 mulai halaman 11. Kita lihat di sini kita sedang hidup di time of the end, dan kita tahu the time of the end ini adalah 1844 mulainya kan. Nubuatan-nubuatan sedang digenapi dengan cepat, menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kita sedang hidup di hari-hari yang sangat solemn dan sangat penting. Roh Tuhan dengan pasti, walaupun dengan gradual ya, bertahap, tapi dengan pasti sedang ditarik dari bumi. Nah, kalau roh Tuhan ditarik dari bumi, itu sama dengan bumi sedang menolak firman Tuhan dengan menerima roh-roh iblis ini. Dan plagues dengan judgment, penghakiman, musibah, semua sedang terjadi, sedang menimpa bumi ini. Dan yang menerima plagues dengan judgment adalah orang-orang yang menolak kuasa Tuhan, the grace of God. Bencana-bencana alam di darat dan di laut, ketidakstabilan dalam society, dan dia punya desas-desus peperangan sekarang sangat nyata. Dan semua ini memberikan satu forecast atau pandangan ke depan bahwa ada satu peristiwa yang sangat besar intensitasnya yang akan terjadi atau melanda dunia ini. Dan kita bisa lihat itu sudah terjadi kan. Dan ini adalah agen-agen kejahatan yang sedang mempersatukan diri mereka satu dengan lain dan sedang bersekutu. Jadi mereka sedang mempersatukan diri, sementara umat Tuhan seperti di hari Pentecost, mereka pun gather together untuk menjadi satu. Sehingga dunia ini hanya terdiri dari 2 kelompok yang berlawanan. Mereka sedang memperkuat
diri mereka untuk krisis terakhir. Akan terjadi perubahan-perubahan yang besar di bumi ini. Dan gerakan akhir ini di akhir zaman adalah gerakan yang bergerak dengan sangat cepat. Dan kita tahu tanda bahwa sudah dekatnya adalah September 24, 2015. Kita lanjut lagi di Testimoni 9 halaman 11. Kondisi-kondisi di dunia ini menunjukkan bahwa masa-masa kesukaran sudah di ambang pintu. Surat-surat atau dia punya news, berita-berita menunjukkan atau memberikan indikasi bahwa akan ada konflik yang besar di masa depan yang sudah sangat mendekat. Nah, ini adalah cuplikan daripada konflik ya. Di sini katakan ahli-ahli ekonomi lah ya, mereka bilang dunia ini sedang menuju, atau Amerika, dan Amerika artinya ya seluruh dunia juga, sedang menuju ke sesuatu yang sangat parah, lebih parah daripada resesi. Ini mereka punya forecast. Dan benar kan kita baca di Roh Nubuat juga, bahwa ini semua menunjukkan bahwa kita masuk troublous times. Dan di sini hedge fund giant Elliott memberi amaran tentang hyperinflation yang akan membawa dunia ini ke global societal collapse. Jadi akan collapse dia punya sistem ekonomi. Dan semua yang kehidupan di dunia ini semua berdasarkan ekonomi. Jadi kalau ekonominya collapse, dia punya kehidupan manusia yang bergantung kepada ekonomi pun collapse. Hanya mereka lah yang bergantung kepada kuasa Tuhan itu yang nggak akan collapse iman mereka kan. Walaupun makanan akan berkekurangan, tapi Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan mereka untuk berdiri memuliakan Tuhan di dalam situasi-situasi yang sangat genting ini. Oke, jadi kita hanya mau kasih tunjuk bahwa kita sudah menuju troublous times yang dibilang di Daniel 12:1. Nah, mari kita lihat tentang covenant. Jadi sementara kita sedang menuju ke ekonomi collapse, ada yang membuat satu perjanjian atau ada yang mau memperbaharui perjanjiannya. Berdasarkan collapse ini, berdasarkan yang di forecast akan ada global societal collapse, berjalan bersama-sama, ada yang mau memperbaharui covenant berdasarkan antisipasi kolapsnya. Tuhan Yesus katakan di Matius 5 ayat 17, jangan kamu berpikir bahwa saya datang ke dunia ini untuk membinasakan hukum atau the prophets. Kita tahu prophets adalah the spirit of prophecy atau the testimony of Jesus. Artinya terus bilang, jangan pikir saya datang untuk membinasakan the commandments of God dengan the spirit of prophecy. Di Wahyu 12 ayat 17 dia. Saya nggak akan membinasakan itu. Saya datang ke dunia ini bukan untuk membinasakan itu. Saya mau fulfill, saya mau memenuhi tuntutan daripada law and prophets yang manusia tidak bisa penuhi. Walaupun itu adalah pembahasan untuk pelajaran lain kan. Jadi Tuhan Yesus bilang, saya datang bukan untuk meniadakan hukum. Saya malahan untuk menyanjung, mengangkat, menunjukkan kemuliaannya daripada hukum itu ya. Nah ini kata ini mirip sekali ya. Think not to destroy. Not to destroy. Di Yohanes 3 ayat 17 dikatakan sini, Bapa mengirim anaknya not, bukan untuk condemn dunia kan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia datang bukan untuk destroy the law, dan waktu Bapa kirim anaknya ke dunia, dia datang bukan untuk condemn the world kan. Nah kita tahu, jadi apa hubungan the world dengan the law? Karena dikatakan hukum gak akan di-destroy,
dunia nggak akan dikondem. Kondem itu artinya dituduh sebagai pelanggar hukum. Nah, ini kata hukumnya sama nih. Jadi kita tahu di Roma 3:23 bahwa semua orang telah berdosa. Semua orang telah melanggar 10 hukum. 1 Yohanes 3:4. Dan karena semua orang telah melanggar 10 hukum, semua orang dikondem. Semua orang sudah dituduh sebagai pelanggar hukum. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghukum, karena tanpa datang pun manusia sudah dihukum. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang dituduh hukum sebagai pelanggar hukum. Tapi jangan pikir bahwa karena orang yang melanggar hukum mau diselamatkan, caranya untuk meniadakan hukum. Bukan itu. Jadi saya akan selamatkan orang berdosa tanpa meniadakan dosanya. Tanpa meniadakan hukumnya. Karena dosa adalah pelanggaran hukum. Jadi saya datang bukan untuk meniadakan hukum, saya mau menyelamatkan orang dari tuduhan dosa sebagai pelanggar hukum, sementara hukumnya tetap berjalan. Artinya orang yang diselamatkan adalah orang yang tidak dituduh hukum sebagai pelanggarnya. Jadi ini bukan saya mau datang binasakan hukum, supaya orang yang tertuduh tidak tertuduh lagi. Bukan begitu. Saya datang untuk menyelamatkan orang dari pelanggaran hukumnya, sehingga mereka tidak melanggar hukum lagi karena hukumnya nggak pernah ditiadakan. Artinya kita tahu di Bukit Sinai, nah kita lanjut ya, jangan saya kecepatan. Oke, kita lanjut di Yohanes 3:18 dikatakan, dia yang percaya akan dia, Tuhan Yesus, tidak dituduh sebagai pelanggar hukum. Tapi dia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah dituduh sebagai pelanggar hukum. Nah, mari kita ulang lagi. Katakan di sini, dia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia yang percaya kepada Tuhan Yesus bilang apa? Saya tidak mau membinasakan hukum dan kesaksian. Jadi kalau saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum dengan prophets. Dan kalau saya percaya bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk membinasakan hukum, saya bisa diselamatkan untuk tidak melanggar hukum yang tidak pernah ditiadakan. Tapi kalau saya nggak percaya bahwa Tuhan Yesus datang tidak untuk membinasakan hukum, dan yang saya mengerti, saya pilih untuk percaya adalah Tuhan Yesus datang untuk meniadakan hukum, dan caranya untuk menyelamatkan orang untuk tidak dituduh hukum ialah untuk tiadakan hukum, dia tetap dituduh sebagai pelanggar hukum. Karena hukum nggak pernah ditiadakan. Hukum nggak pernah bisa ditiadakan. Lalu di Matius 5 ayat 19 dikatakan, barang siapa melanggar salah satu daripada hukum ini dan mengajarkan orang lain untuk boleh melanggar. Nah, kalau boleh melanggar, artinya hukumnya yang ditiadakan. Artinya kalau ada orang bilang, barang siapa bilang bahwa Tuhan Yesus datang untuk meniadakan hukum dan mengajar orang lain untuk bilang yang sama, dia nggak akan masuk kerajaan surga. Dia nggak akan masuk kerajaan surga, karena di Wahyu 22 ayat 14 kita tahu, diberkatilah orang yang melakukan hukum Tuhan. Bukan diberkatilah orang yang tidak melanggar, karena nggak ada hukum yang menuduh dia sebagai pelanggar. Bukan itu. Yang melakukan hukum artinya hukumnya masih ada. Jadi barang siapa bilang, oh hukumnya sudah ditiadakan sehingga kamu nggak apa-apa untuk berzina, nggak apa-apa untuk tidak berbakti hari ke-7 dan sebagainya, karena hukumnya sudah ditiadakan. Dan kalau kamu percaya itu dan kamu ajarkan itu, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Kamu sudah dituduh hukum sebagai pelanggar hukum, karena hukum itu nggak pernah ditiadakan. Kamu saja yang percaya tipuan itu. Kita ke Ulangan 9 ayat 9. Kan? Di sini dikatakan waktu Musa naik ke gunung untuk menerima 2 loh batu,
Dan dua batu itu adalah loh batu perjanjian, the covenant kan, perjanjian. Nah kalau dibilang loh batu perjanjian, perjanjiannya bukan loh batunya. Dan Michelle tahu ini. Perjanjiannya ialah kamu akan memenuhi perjanjiannya kalau kamu menurut hukum. Jadi bagaimana bisa ada perjanjian kalau perjanjian itu diadakan berdasarkan penurutan hukum. Dan kalau hukumnya ditiadakan, nggak ada juga dia punya covenant atau perjanjian. Artinya orang yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan itu ditiadakan, dia sudah dicoret dari kemungkinan untuk memenuhi janji covenant Tuhan. Dia sudah coret. Karena kalau hukumnya ditiadakan, syarat untuk menerima perjanjiannya ialah menurut hukum, dan sudah pasti dia melanggar, sehingga dia tidak terhitung lagi sebagai orang yang potensinya untuk menerima janji Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang covenant, kalau kita bicara tentang covenant, itu perjanjian, kita tahu covenant itu selalu diadakan dalam upacara pernikahan. Artinya covenant itu sama dengan perjanjian antara suami dan istri. Jadi suami dan istri. Dan suami dan istri itu membuat perjanjian, saya akan setia hanya kepada kamu sebagai suami, dan suami bilang saya pun akan setia kepada kamu sebagai istri. Jadi saya nggak akan ada wanita yang lain selain kamu, dan istri bilang saya nggak akan ada pria yang lain selain kamu. Itu perjanjiannya. Jadi waktu Tuhan dengan umat Israel membuat perjanjian itu, itulah perjanjiannya. Kamu nggak ada Lord God selain aku. Selain aku nggak ada Lord God. Itu perjanjian pernikahan. Dan dikatakan di sini kepala daripada istri adalah suami, sebagaimana Kristus adalah kepala daripada gereja. Artinya covenant itu diadakan antara suami dan istri, atau bapa dan gereja. Artinya perjanjian itu diadakan dengan antara gereja dengan bapa, atau boleh katakan Kristus kan, kepalanya gereja. Jadi saya nggak bisa ada suami kepala gereja selain Kristus. Itu covenantnya. Kan? Dan kalau saya melanggar hukum, pelanggaran hukum itu karena saya ada selain kepala gereja Kristus, pria yang lain. Itu caranya untuk melanggar hukum. Okay? Itu caranya melanggar hukum. Nah, kita kembali ke yang kutipan tadi ya. Kutipan tadi dikatakan, saya nggak mau binasakan hukumnya. Dan kalau nggak mau binasakan hukum, sedangkan hukum sudah menuduh semua orang berdosa sebagai pelanggar hukum, artinya Tuhan mau memperbaharui dia punya covenant kepada orang yang sudah berselingkuh. Kamu sudah dituduh sebagai orang yang berzinah, tapi saya mau memperbaharui dia punya covenant dengan kamu, tapi saya nggak akan ganti hukumnya, saya akan tolong kamu untuk tidak berdosa. Itu covenantnya. Kan? Itu dia punya covenant. Jadi suami ini dia nggak akan singkirkan istrinya, dia mau memperbaharui perjanjian nikahnya dengan menolong istrinya tidak berselingkuh lagi. Jadi di Efesus 5 ayat 3 kita tahu Kristus adalah kepala gereja dan gerejanya lah yang berselingkuh. Dan dikatakan di sini oleh sebab itu gereja harus tunduk kepada kepalanya Kristus. Dan gereja dengan Kristus atau kepala dengan tubuh menjadi satu. Dan kalau mereka menjadi satu, mereka tidak akan malu. Malu adalah hasil dosa kan? Artinya malunya terjadi kalau kamu satu flesh dengan yang bukan kamu punya pasangan covenant itu. Dan karena Hawa sudah lebih percaya kepada perkataan setan, dia sudah melanggar hukum, covenantnya sudah broken, Tuhan mau memperbaharui lagi, mau kasih ingat. Dan Tuhanlah yang akan menolong manusia gerejanya untuk menurut
akan perintah firman Tuhannya dan hukumnya. Bukan dengan meniadakan hukum, tapi untuk tetap mempertahankan hukum, tapi menolong gerejanya. Dia punya bride untuk tidak melanggar. Ini dia punya covenant. Ini dia punya restoring the covenant. Okay? Dan inilah marital covenant, perjanjian pernikahan. Baik. Lalu dikatakan di sini bahwa Bapa adalah imam daripada rumah tangga. Nah, Bapa adalah imam rumah tangga. Artinya kepala covenant itu dengan imam. Jadi gereja punya perjanjian atau imam punya perjanjian dengan gereja. Artinya gereja punya kepala adalah imam. Dan kita tahu father adalah pria, bukan wanita kan? Father adalah pria, bukan wanita. Jadi kepala gerejanya adalah pria, father. Dan dia adalah imam. Jadi gereja membuat covenant dengan father atau pria yang adalah imam. Di Wahyu 17 dikatakan ada penghakiman the great whore, pelacur wanita. Jadi penghakiman ini ditujukan kepada wanita yang melacurkan dirinya. Artinya kalau wanita yang melacurkan dirinya, artinya dia sudah tidak setia dengan covenantnya, di mana dia sudah memilih raja-raja bumi yang bukan Kristus. Dia telah membuat covenant dengan raja-raja dunia. Itu namanya fornication, percabulan, perzinahan. Harusnya wanita gereja itu punya covenant dengan Kristus, kepala gerejanya. Tetapi wanita ini kalau melacur, dia buat covenantnya dengan raja-raja bumi. Jadi ini marital covenant ini adalah counterfeit, palsu, antara binatang, the beast, kita tahu the beast, dan the kings of the earth, raja-raja bumi ya. Ini adalah perjanjian palsu. Karena perjanjiannya antara gereja dan Kristus, bukan gereja dengan pemerintah atau raja-raja bumi. Ini adalah fornication. Dan kita tahu covenant dengan Kristus, Kristus adalah priest sebagai kepala gereja. Nah, mari kita lihat ini percabulan ini, siapa kepala gerejanya? Siapa priestnya? Betul? Siapa dia punya priest? Harusnya pria, dia punya priest. Kalau ini siapa? Apakah raja-raja bumi dia punya priest? Mari kita lanjut. Di Wahyu 17 dikatakan ada wanita gereja duduk di atas binatang. Kita tahu binatang adalah apa? Raja-raja bumi. Wanita gereja artinya siapa kepalanya? Kalau yang duduk itu wanita. Artinya wanita menjadi kepala gereja. Artinya wanita ini sudah mengambil posisi Kristus sebagai kepala gereja. Ini namanya apa? Woman ordination. Di mana kepala gereja adalah wanita. Makanya ini nggak boleh. Jadi ini namanya fornication. Okay. Dan siapa dia punya imam dan? Siapa dia punya imam? Siapa dia punya priest? Well, kepala gereja priest kan? Priest harusnya apa? Father. Bukan wife. Bukan mother. Okay, mari kita lihat sini. Ordained Catholic women. Lalu inilah dia punya minister ya. SDA dengan Women's Ordination. Inilah minister-minister SDA. Wanita semua. Dan kita sudah sering sekali kan, bukan suatu hal yang baru ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ada kepala gereja, pastor, priest yang adalah wanita. Dan ini SDA, ini Catholic. Ini dia. Apakah ini sesuai dengan Efesus 5 ayat 23? Lalu kita lihat di sini di Wahyu 17 ayat 4. Dan wanita ini, wanita yang tadi kan, wanita yang duduk di atas raja-raja, dia dihiasi dengan warna ungu, warna merah, dan emas dengan permata-permata ya. Dan di tangannya ada
cawan emas penuh dengan abomination. Kita tahu abomination adalah fornication. Dengan kekejian daripada percabulannya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini covenant yang Tuhan punya, yang dia mau perbaharui. Ada dia punya counterfeit, di mana dia mau membuat satu covenant, tapi persoalannya covenantnya bukan dengan Kristus, covenantnya dengan raja, dan yang menjadi kepalanya adalah gereja, wanita. Jadi ini benar-benar sudah terputar balik ya, sudah terputar balik. Covenant yang palsu. Nah, di Wahyu 17 ayat 16 kita lihat, dan 10 tanduk itu yang kamu lihat dengan yang ada di binatang itu, dia akan membenci wanita ini yang menduduki dia dan akan membuat dia desolate dan naked. Naked, shame kan, artinya malu. Dia tahu tadi kita baca bahwa covenant antara pria dan wanita atau Kristus dan gerejanya yang menjadi one flesh, dan mereka nggak shame, mereka nggak malu. Dan kita tahu malu itu hasil daripada dosa. Artinya covenant ini adalah covenant dosa. Covenant yang dosa. Sementara Tuhan mau buat covenant lalu tolong gerejanya nggak berdosa. Sementara covenant ini cara untuk mengadakan covenantnya adalah untuk berdosa. Dengan membuat covenantnya saja sudah berdosa. Di Kejadian 3 ayat 10, Adam dan Hawa bilang apa? Kita takut, kita sembunyi, dan kita telanjang. Itu terjadinya setelah mereka berdosa. Setelah Eve membuat covenant dengan ular, dan Adam pun melakukan yang sama, mereka malu. Ini covenantnya. Dia punya covenant ini. Ini dia punya covenant. Covenantnya sudah mulai di Eden. Dan gara-gara covenant ini, Tuhan mau memperbaharui covenantnya kembali. Sementara yang palsu pun sedang membuat covenant yang palsu ya. Nah, mari kita lihat ini priestly garment ya. Ini jubah daripada gereja yang menjadi kepala daripada raja-raja dunia. Mari kita lihat dia punya jubah. Dan inilah dia punya jubah. Ini di Keluaran 28, Tuhan bicara kepada Musa dan untuk bicara kepada Harun, dikatakan, ini imam-imam, mereka akan minister kepada Tuhan di office daripada priest ya. Dan ayat 5, mereka akan mengambil warna emas, warna biru, warna ungu, dan warna merah permisi. Jadi warna daripada imam kepala gereja ada 4. Warna emas, warna biru, warna ungu, dan warna merah permisi. Ini warna daripada imam sebagai kepala gereja. Dan kita tahu kepausan adalah gereja yang menduduki raja dunia, dan dia punya imam, betul? Dialah imamnya. Karena dia adalah kepala, gereja adalah kepala daripada hubungan covenant antara gereja dengan raja-raja dunia. Okay. Dan Keluaran 28 ayat 6 dikatakan, kamu harus ambil warna emas, warna biru, warna ungu, dan warna merah untuk menjadi jubah. Nah, kalau kita lihat gereja Vatikan ya, kepausan, lihat warnanya. Ini kan emas. Warna emas ada, dia punya cawan emas ada. Warna ungu ada nggak? Ada. Warna scarlet ada? Ada. Yang nggak ada warna apa? Warna biru. Dia nggak ada warna biru kan? Sedangkan imam, kepala gereja, imam terdiri dari 4 warna. Emas, biru, ungu, merah. Sedangkan kepausan, gereja yang membuat covenant dengan raja-raja dunia, hanya ada 3 warna. Dia nggak ada warna biru. Jadi the great whore of Babylon nggak ada warna biru. Nah, apa artinya warna biru? Di mana warna kepausan nggak ada birunya.
Apa artinya warna biru? Nah, kita lihat di sini, dikatakan di sini, bawalah atau ambillah warna biru, ayat 38 dan 39, apa biru? Agar kamu ingat semua hukum-hukum Jehovah dan melakukannya. Artinya, biru melambangkan apa? Ingat semua hukum Tuhan. Dan kalau kamu enggak buat warna biru, kamu akan melacurkan diri kamu. Kamu adalah pelacur kalau kamu lupa warna biru. Kalau kamu lupa hukum Tuhan, termasuk Law of Moses, kamu nggak ada warna biru. Dan kalau nggak ada warna biru, kamu akan melacurkan dirinya. Jadi kita bisa lihat bahwa kepausan punya warna, nggak ada warna biru, karena mereka melupakan, mereka malahan merubah semua hukum Tuhan, khususnya yang dimulai dengan kata ingat. Warna biru. Bilangan 15:40, agar kamu bisa ingat dan melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Keluaran 20:8, ingat hari Sabat, mereka lupa. Maleakhi 4:4, ingat Law of Moses, Statutes, Judgment, dilupakan. Dan bilang, ingat hari Sabat, apa yang dibuat? Yearly feast, dilupakan. Artinya kalau saya nggak bikin yearly feast, saya tolak Law of Moses, saya nggak ngerti hari Sabat, saya cuma ngerti harinya, saya adalah gereja yang nggak ada warna biru. Saya adalah pelacur. Umat Tuhan dibinasakan karena tidak penuh. Lack artinya tidak penuh pengetahuan mereka. Apa yang mereka nggak ketahui dengan penuh? Mereka telah lupa hukum Tuhan. Hukum Tuhan apa? Warna biru. Artinya, my people are destroyed. Mereka dibinasakan kenapa? Karena mereka sudah membinasakan hukum Tuhan. Ingat tadi? Saya mau kasih lihat lagi ya. Saya mau kasih lihat yang tadi. Tentang Tuhan bilang Tuhan Yesus datang bukan untuk membinasakan, kan? Kita lihat di sini. Tuhan Yesus bilang apa? Saya datang bukan untuk membinasakan hukum. Kan? Saya datang bukan untuk membinasakan hukum. Umat Tuhan dibinasakan. Kenapa? Karena lupa hukum. Artinya kalau kita bilang bahwa hukum Tuhan, dia punya feast, dia punya Law of Moses, sudah dipakukan ke kayu salib, saya membinasakan hukum. Dan karena saya binasakan hukum, saya kayak orang yang udah lupa hukum, dan saya dibinasakan. Orang yang bilang bahwa hukum Tuhan dibinasakan adalah orang yang dibinasakan karena lupa hukum. Bisa lihat dia punya koneksi tadi. Makanya Tuhan datang bukan untuk membinasakan hukum, tapi untuk menolong agar umat Tuhan tidak dibinasakan. Dan umat Tuhan nggak dibinasakan kalau mereka nggak bilang bahwa hukum Tuhan dibinasakan. Umat Tuhan dibinasakan karena lupa hukum Tuhan. Mereka sudah menjadi apa? The whore, dan menjadi pelacur. Right? Oke, jadi kita lihat di sini, Gereja Katolik bilang mereka merubah hukum keempat, hari Sabat ke hari Minggu. Ini adalah pelacur namanya. Mereka merubah dari hari Saturday ke Sunday. Tadinya mereka merubah hukum Tuhan, mereka melupakan 10 hukum. Dan ada yang mengaku berbakti hari Sabat, tapi sudah melupakan the Law of Moses, Statutes, Judgment dengan dia punya feast. Sama. Orang-orang Protestan nggak sadar dengan memelihara hari Minggu, mereka menerima otoritas daripada paus. Jadi mereka sudah melupakan hukum Tuhan. Karena mereka sekarang sedang menerima otoritas paus, bukan otoritas Tuhan, kan? Karena yang menciptakan hari Sabat, hari Minggu itu adalah hari Sabat itu jadi hari Minggu, adalah kepausan. Artinya itulah otoritasnya.
Dengan gereja-gereja Protestan berbakti hari Minggu, mereka sebenarnya sudah tunduk kepada gereja Katolik yang kepalanya ada paus. Ini yang dibilang adalah gereja Katolik sendiri. Tentu saja gereja Katolik klaim bahwa perubahan hari Sabat ke hari Minggu itu adalah dia punya tindak tanduk sendiri. Dan tindak tanduknya adalah tanda, the mark. Kita tahu kepausan adalah the beast. Inilah the mark of the beast. Tanda daripada otoritas gereja dalam hal-hal agama. Jadi namanya saya nggak ada warna biru karena tolak feast, tolak law of Moses, tolak hukum keempat. Kalau nggak ada warna biru, dibilang apa tadi? Kalau nggak ada warna biru. Kalau saya lupa hukum Tuhan, kalau nggak ada warna biru, saya orang. Saya adalah pelacur. Saya adalah the whore of Babylon, the daughters of harlot. Karena saya lupa hukum Tuhan. Dan di Daniel 7:5, dia berpikir untuk merubah waktu dan hukum. Kita tahu waktu adalah times appointed. Dia punya feast, appointed times dia rubah. Dan yang kita tekankan di sini adalah hukum Tuhan. Merubah sama dengan lupa hukum Tuhan. Wahyu 13 ayat 16. Dia akan memaksakan semua orang untuk menerima tanda. Tandanya apa? Tanda otoritasnya apa? Hari Minggu. Jadi kalau saya lupa hukum Tuhan, saya lupa law of Moses, saya lupa feast, saya terima tanda binatang. Karena saya sudah menjadi whore. The whore of Babylon. Dan whore of Babylon otomatis terima tanda binatang. Karena yang membuat lupa siapa? Yang membuat lupa adalah kuasa kegelapan setan melalui agennya di dunia. Dan kalau saya lupa artinya saya sudah dilupakan oleh kuasa yang mau saya lupa. Dan kuasa itu adalah kuasa yang memiliki tanda binatang. Tanda sebagai tanda binatang itu kan. Di Wahyu 13 ayat 15, barang siapa yang tidak mau menerima tanda itu akan dibunuh. Akan dibunuh. Barang siapa tidak mau menerima tanda itu akan dibunuh. Jadi kita bisa lihat bahwa orang-orang yang enggak mengerti hukum Tuhan, yang bilang bahwa Tuhan datang untuk membinasakan hukum, mungkin mereka nggak bilang 10 hukum ya, yang mereka bilang Tuhan memakukan ke kayu salib. Dia punya prinsip ceremonial law dengan dia punya feast. Itu sudah melupakan hukum. Dan yang membuat orang itu bisa bilang itu karena dia nggak mengerti hukum Tuhan. Dan kalau nggak mengerti hukum Tuhan, karena kita tahu the law of Moses adalah the law of the Lord, dia sudah melupakan hukum Tuhan. Sudah nggak ada warna biru. Tanda daripada Tuhan. Tanda Tuhan punya tanda. Kita tahu tadi tandanya kepausan adalah hari Minggu kan. Tanda daripada Tuhan, Keluaran 31 ayat 15, 6 hari kamu akan bekerja, di hari ke-7 adalah hari Sabat istirahat. Lalu dikatakan di sini, barang siapa bekerja pada hari Sabat, dia akan dibunuh mati. Tunggu, tadi tanda binatang, kalau nggak terima tanda binatang apa? Dibunuh mati. Kalau nggak terima tanda Tuhan apa? Dibunuh mati juga. Jadi dua-duanya akan mati. Bedanya satu, kalau mati dibangkitkan lagi. Yang satu, mati kekal. Ayat 16, oleh sebab itu orang-orang Israel harus memelihara hari Sabat sebagai apa? Covenant. Tunggu. Artinya hari Sabat itu ada hubungan dengan covenant, betul. Dan hari Sabat itu adalah tanda antara aku dengan umat Israel untuk selama-lamanya. Hari Sabat adalah tanda antara Tuhan dengan umat Israel. Hari Sabat adalah tanda covenant antara kepala gereja dengan gerejanya. Hari Sabat adalah tanda perjanjian, tanda antara the priest dengan dia punya the church. Itu tandanya. Artinya tanda covenant. Tanda covenant. Artinya saya membuat perjanjian dengan kamu. Saya membuat perjanjian pernikahan. Tanda kita punya perjanjian adalah hari Sabat.
Artinya tanda daripada covenant-nya yang counterfeit ini adalah hari Minggu. Hari Minggu adalah tanda, dan untuk hari Minggu kamu harus lupakan hukum Tuhan. Kamu harus lupakan hukum Tuhan untuk bisa bergabung dalam covenant of death ini. Sementara Tuhan punya tanda, saya punya tanda covenant dengan kamu adalah hari Sabat. Dan hari Sabat ini mingguan kan? Weekly marital, kalau kita tahu ada annual anniversary. Anniversary tahunan kan? Tapi kalau dengan Tuhan, anniversary-nya sesering apa? Sesering setiap minggu. Jadi setiap minggu itu peringatan covenant. Jadi hari Sabat bukan keselamatan saya. Hari Sabat itu kalau saya pelihara bukan untuk saya selamat. Hari Sabat tidak menyelamatkan. Waktu saya pelihara hari Sabat itu ialah tanda yang saya pelihara untuk menunjukkan bahwa saya setia kepada Tuhan, kepada suami, kepada kepala gereja, kepada priest. Saya punya kesetiaan itu saya ungkapkan dalam memelihara tandanya. Anniversary-nya setiap minggu. Dan hari Sabat itu tanda Tuhan punya otoritas. Dan tanda daripada kepausan punya otoritas adalah hari Minggu. Jadi ada berapa covenant? Ada 2 covenant. Covenant pertama, harus lupa hukum Tuhan. Nggak boleh ada warna biru. Dan kamu punya tanda adalah hari Minggu. Covenant yang kedua ialah hari Sabat antara umat Tuhan dengan penciptanya. Dan tandanya ialah saya pelihara hari Sabat sebagai peringatan atau pengungkapan bahwa saya menerima covenant itu. Bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan saya, tanpa hukum Tuhan ditiadakan. Sementara hari Minggu, covenant-nya harus tiadakan hukum Tuhan. Hari Sabat, tidak ada hukum Tuhan yang ditiadakan. Oke? Roma 4 ayat 11, tanda, kata lain tanda apa? Meterai. Kata lain tanda adalah meterai. Artinya, untuk terima meterai Tuhan ialah untuk mengadakan covenant dengan Tuhan, di mana Tuhanlah saya punya kepala gereja, dan dia saya punya priest, dan priest saya ada warna emas, ungu, warna merah, dan warna biru. Sementara seal, meterai, tanda, mark daripada kepausan, imamnya adalah wanita, woman ordination. Dan warna daripada imam adalah emas, ungu, dan merah. Dan kamu harus lupa hukum Tuhan sebagai dasar. Kamu harus lupakan hukum Tuhan. Kamu harus pakukan dia punya feast. Kamu harus pakukan moral law-nya. Kamu harus pakukan dia punya law of Moses. Dengan pakukan law of Moses, otomatis moral law dipakukan. Itu dia punya covenant. Dan Tuhan mau restore dia punya covenant. Dan untuk restore ialah untuk membuat orang ingat akan perjanjiannya, dan pentingnya hukum Tuhan tidak dibinasakan. Karena kalau hukum Tuhan dibinasakan, saya punya covenant bukan dengan Tuhan. Saya punya covenant dengan yang membinasakan hukum Tuhan. Paling kurang dia pikir untuk binasakan hukum Tuhan. Roma 2 ayat 29 dikatakan, dia adalah orang Yahudi hanya kalau dia punya hati di-circumcise, di spirit. Artinya dia adalah orang yang di-circumcise hatinya, atau dia punya keinginan daging, ya daginglah yang di-circumcise kan. Tadi kita lihat di sini bahwa tandanya adalah circumcision. Tapi tanda itu adalah kita punya hati. Kita punya keinginan daging itu. Daging itu yang dipotong. Itu tandanya. Artinya orang yang memelihara hukum Tuhan, dia punya daging sudah dikorbankan, di-circumcise. Supaya daging yang selalu menghalang-halang saya untuk menurut hukum Tuhan ditiadakan, sehingga hukum Tuhan bisa dipelihara dengan kuasa Tuhan. Tapi kalau hukumnya disingkirkan, artinya saya hanya di-circumcise secara outwardly, bukan di dalam spirit. Walaupun di luar di-circumcise,
tapi dagingnya enggak, sehingga hukum Tuhannya lah yang di-circumcise. Bisa lihat itu kan? Ibrani 8 ayat 10. Inilah covenant yang saya akan buat dengan rumah Israel, dan hari-hari itu dia bilang apa? Saya akan tulis saya punya hukum di dalam pikiran mereka dan tulis dalam hati mereka. Artinya hukum itu bukan hanya di loh batu untuk dibaca secara letter, tapi hukum itu secara spirit karena ditulis oleh roh Tuhan di dalam hati saya. Karena di hati saya sudah di-circumcise dia punya flesh, sehingga sekarang hukum Tuhan yang ditulis di situ. Di Patriarchs and Prophets, sekali lagi Tuhan acknowledge Israel sebagai umatnya, dan tanda covenant itu di-restore hari Sabat. Kan? Dan dikatakan itu dia punya right daripada circumcision dijalankan. Untuk dijalankan dia punya sistem circumcision itu bukan berarti karena circumcisionnya, tapi itu melambangkan saya punya hati di-circumcise. Dan untuk di-circumcise itu sama dengan hatinya di-circumcise, sama dengan orang yang dibaptis. Nggak ada gunanya air baptisan kalau hatinya tidak dibaptis. Kalau dia nggak dilahirkan kembali dalam hati, nggak ada gunanya celup di airnya. Jadi waktu mereka di-circumcise, itu melambangkan mereka punya daging di-circumcise, sehingga bukan hukum Tuhan yang di-circumcise. Itulah caranya untuk mereka bisa memenuhi covenant mereka. Dan tandanya daripada itu apa? Hari Sabat. Yeskel 20:12, hari-hari Sabatku adalah tanda bahwa akulah yang sanctify mereka. Nah, untuk disanctify artinya kamu dipisahkan dari orang-orang yang menolak akan covenant ini. Artinya kamu dipisahkan. Kalau dulu ada banyak calon istri, kamu yang disanctify. Saya pilih kamu, dan kamu dipilih berdasarkan kamu terima perjanjiannya. Jadi kamu dipisahkan dari orang yang tolak. Kamu dipisahkan dari orang-orang yang memakukan 10 hukum. Kamu terima 10 hukum karena kamu punya daging yang di-destroy. Bukan the law and the prophets yang di-destroy. Sehingga kamu dipisahkan dari orang-orang yang penyembah berhala. Dan tanda sanctification apa? Hari Sabat. Hari Sabat. Sehingga kamu menjadi gereja yang mulia, tidak bercacat, kudus, dan tidak ada cemar. Itu dia punya covenant. Covenant ialah Tuhan datang untuk membuat gerejanya mulia. Dan mulia itu kalau karakternya memantulkan 10 hukum yang mulia. Jadi bagaimana gereja Tuhan mulia kalau hukumnya ditiadakan? Orang itu dibilang mulia kalau dia punya righteousness sama dengan hukum. Jadi bagaimana orangnya mulia kalau yang bilang mulia sudah dibinasakan? Yang membuat orang gak mulia harus di-circumcise. Barulah dia menjadi glorious church. Right?